teknologi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai microservices melawan monolitik. Oke. Banyak yang belum tahu nih apa itu arsitektur di dalam suatu aplikasi. Ini arsitekturnya itu terpecah menjadi dua. Biasa disebut monolitik dan microservice. Oke. Dulu sebelum adanya API, mungkin semua aplikasi itu berbentuk monolitik. Kenapa? Karena semua bertumpu dalam satu server dan satu database. Mungkin ada yang dipecah beberapa database tapi di satu server yang sama. Nah, sekarang kita akan menjelaskan akan memasuki materi mengenai perbedaan di monolitik melawan monolitik dengan microservice ini. Kita mulai aja. Oke, monolitik arsitektur. Oke. Monolitik ini terdiri dari kata mono. Mono itu artinya satu atau tunggal. Atau bisa dibilang kesatuan. Nah, arsitek monolitik ini adalah model tradisional dari program perangkat lunak yang dibangun sebagai unit terpadu yang berdiri sendiri dan tidak tergantung dengan aplikasi lain. Jadi kalau kita mendengar nama monolitik itu aplikasinya itu lingkupnya hanya aplikasi dia aja. Jadi nggak kemana-mana dan nggak integrasi kemanapun. Kedua, arsitektur monolitik ini adalah jaringan komputasi besar dan tunggal dengan satu basis kode yang menyatukan semua urusan bisnis. Jadi kalau kita simpulkan, di dalam satu source code itu terdiri dari beberapa banyak project. Dari beberapa banyak project itu, istilahnya kalau di Visual Studio itu satu solution, tapi terdiri dari banyak project. Kalau di PHP itu mungkin dari satu composer, nah terdiri dari banyak folder di dalamnya. Lalu ketiga, untuk membuat perubahan pada aplikasi semacam ini memerlukan pembaruan seluruh tumpukan dengan mengakses baris kode dan membangun serta menerapkan versi terbaru dari antarmuka sisi layanan. Jadi yang tadi kita dengar, jadi di monolitik ini nih pentingnya subversion itu seperti itu, karena pada saat ada perubahan secara kecil itu akan berdampak di dalam satu aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini memerlukan benar-benar koordinasi dan komunikasi antar tim. Jadi kalau monolitik ini banyak perubahan yang dihasilkan itu akan mempengaruhi aplikasi yang sedang berjalan. Oke, ini spesifikasi umum dari monolitik. Nah, ini kita gambarkan di sebelah kiri ini adalah server nih, teman-teman. Nah, di sini ada autentifikasi middleware, lalu ada router, di sini akses control di server ini. Oke. Di dalam router akses control ini kan terdiri untuk akses jaringan. Di dalamnya ada sebuah layanan yang menghubungkan dengan data layer, business logic, dan feature. Nah, ini semua di dalam satu server, lalu dikoneksikan dengan satu database juga. Terdiri dari mungkin bisa beberapa database, tapi dari satu server juga. Nah, di sini kesimpulannya user interface ini UI, business logic, dan data access layer, web service, database dikumpulkan menjadi satu dalam arsitektur yang besar di dalam server yang besar. Contoh misalnya kita mempunyai satu server, itu core-nya misalnya 8, terus dia RAM-nya mungkin 32 atau 16. Nah, itu semua aplikasi berjalan di server itu. Kita bisa ngelihat, contoh di sini ada di satu server ini, contoh aja ada 10 aplikasi yang nggak usah 10 dan 5 aja, tapi besar aplikasinya, dan aplikasi enterprise. Pada saat aplikasi satu memerlukan resource untuk query, resource untuk menarik report, nah yang akan terjadi masalah itu adalah server ini akan loadnya terganggu. Jadi load balance ini nggak akan optimal, karena aplikasi satu sedang menjalankan istilahnya sedang mengambil resource di report atau di mana, tapi di aplikasi satu lain dia minta untuk identifikasi transaksi dari user misalnya. Nah, itu akan menjadi terganggu kalau kita tetap menggunakan spesifikasi umum monolitik. Nah, sebenarnya arsitektur monolitik atau microservice ini
dua-duanya bagus, tapi tergantung kebutuhan yang diinginkan oleh sisi perusahaan. Kalau misalnya aplikasinya udah rumit, udah complicated, itu disarankan jangan di monolitik, tapi kita pecah menjadi aplikasi-aplikasi atau services layanan kecil. Nah, ini adalah spesifikasi dari monolitik. Nah, contoh penerapan monolitik pada contohnya aplikasi e-commerce. Jadi di aplikasi e-commerce itu kan ada database ya. Contohnya database produk, terus database promosi atau promo, terus database pembayaran, lalu database pesanan, keranjang belanja dan histori pembelian dan sebagainya. Nah, pada arsitektur monolitik semua semua table-table yang dibutuhkan ini mungkin ada di database yang sama atau mungkin di server yang sama. Kita anggapnya di database yang sama, semua dipecah menjadi table-table doang. Lalu si klien ini mengakses dari browser atau dari mobile, itu meminta di satu lingkup ini. Jadi kalau dia ada pembelian masuk ke sini juga, kalau dia ada mau lihat histori pembelian ada di sini juga, kalau dia mau lihat akun ada di sini juga, kalau dia mau lihat misalnya promo-promo ada di sini juga. Nah, ini posisinya single instance. Single instance itu artinya di dalam satu server sendiri. Nah, server yang dedicated dengan semua ini. Lalu kedua, web service yang dipakai dibuat satu service. Misalnya kalau dia udah memakai web service, ini web service-nya dibuat menjadi satu service yang sama. Jadi service tersebut terdapat banyak function di dalamnya. Jadi contohnya WS-nya WS misalnya e-commerce. Nah, di dalamnya itu ada function misalnya endpoint untuk pembelian, endpoint untuk pembayaran, endpoint untuk get data produk misalnya. Nah, itu semua di dalam satu web service. Jadi kita bisa membayangkan kalau aplikasi kita enterprise yang sisi complicatednya itu rumit, ya kan, dan memerlukan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, ini kalau kita tetap menggunakan monolithic arsitektur ini akan terganggu kegiatan operasionalnya. Nah, tadi kita bahas monolithic. Saat ini kita akan masuk ke microservices arsitektur. Jadi kalau mono itu artinya satu atau tunggal, kalau mikro ini artinya kecil atau banyak istilahnya. Mikro ini kecil, jadi layanannya kecil dan banyak. Microservices ada sys-nya. Jadi layanan kecilnya banyak. Oke, ini contohnya di sini. Jadi di gambar ini, di UI ini kita anggap aplikasi kita, web atau mobile. Ini kita bisa pecah nih. Layanan-layanan API-nya, services-nya menjadi services kecil. Misalnya di database akun, dia mengakses services A. Di database pembelian dia mengakses services B. Di table promosi dia mengakses services C. Nah, ini semua akan terpecah di dalam, bisa di satu server yang sama, bisa di beda server yang bisa di server yang berbeda. Itu akan dipecah semua sini. Oke, ini keterangannya adalah pertama, microservice ada suatu framework arsitektur yang dipakai sebagai model dalam pembuatan aplikasi cloud yang modern. Jadi semenjak adanya API itu arsitektur software itu, perangkat lunak itu berubah. Yang tadinya mungkin yang kita tahunya monolitik, sekarang udah bisa ke microservice. Lalu kedua, di dalam microservices setiap aplikasi dibangun sebagai kumpulan service dan setiap layanan berjalan dalam prosesnya sendiri. Yang tadi saya jelaskan, dia misalnya di akun dia servicesnya akun, di promosi dia servicesnya promosi, di pembelian di servicesnya pembelian, itu masing-masing semua tuh. Nah, kita tadi belajar dari contoh aplikasi e-commerce ya. Jadi kalau misalnya aplikasi beda lagi, mungkin ya kita tinggal sesuaikan aja. 3, ini arsitektur microservices bersifat terdistribusi, sehingga perubahan pada program yang dilakukan oleh satu tim developer tidak mengganggu keseluruhan aplikasi. Jadi pada saat tim kalian itu kita mau model microservices, pada saat tim kalian itu ingin membuat atau merubah atau mengenhance sebuah UI di akun, itu hanya di services akun aja tuh yang di otak-atik istilahnya. Services akun dia commit, dia update,
dipublish. Nah itu hanya ini. Tapi yang pembelian, yang promo, terus yang history misalnya history komplain itu nggak ada yang terganggu. Nah itu keuntungannya di situ. Lalu ketiga, arsitektur microservices bersifat, ini yang keempat ya sekarang ya. Keempat ini membedakan arsitektur microservices dengan monolitik adalah bagaimana framework ini memecah aplikasi menjadi fungsi dan setiap fungsi tersebut sebagai service dapat dibangun dan dijalankan secara independen, yang berarti service tersebut dapat berfungsi dan gagal tanpa berdampak negatif pada fungsi-fungsi lain. Jadi karena dia bersifatnya masing-masing, pada saat aplikasi satu bermasalah, itu nggak mengganggu aplikasi yang lain nih. Karena dia servisnya kecil-kecil, karena servisnya sendiri-sendiri. Tapi terintegrasi, itulah fungsi dari microservice arsitektur. Oke. Nah, kalau kita ngomong microservices arsitektur, kita pasti dengar yang namanya Docker dan dengar juga yang namanya Kubernetes. Jadi ada satu tools yang mungkin di arsitektur modern ini dibuat untuk memudahkan. Jadi sistemnya itu membuat satu server. Kalau kita ngomong VM ya, virtual machine, itu kan di dalamnya di dalamnya hanya satu OS, dan di dalam satu OS itu terdapat banyak aplikasi, banyak layanan, banyak software. Tapi kalau kita bermain dengan Docker, itu aplikasi di dalam VM tadi itu akan dipengelompokkan lagi kecil-kecil di satu aplikasi. Jadi resource-nya itu, keuntungannya resource-nya mengambil jadi istilahnya kita cloning di server kita nih, yang tadi resource-nya 16 GB dan RAM-nya 8 core, itu kita bisa memeta-metakan di kontainer-kontainer tadi. Nanti untuk yang lebih jelasnya saya akan bahas di materi yang lain. Nah, spesifik umum microservices. Yang pertama di sini ada host. Jadi hostnya dipecah nih, host 1, host 2. Nah, ini yang saya bilang, ini bisa dibilang seperti kontainernya nih. Ini kontainer, ini kontainer. Nah, ini diumpamakan di host 1, host 2, host 3, host 4. Ya kan? Nah, ini keterangannya UI aplikasi dibagi berdasarkan beberapa jenis fungsional. Jadi ada beberapa service, contoh service A ini akun customer. Di sini service B ini daftar produk, ya kan? Terus service C ini promosi, lalu service D pembayaran, service E pesanan, service F keranjang belanja, dan service G ini histori pembelian. Contoh seperti itu. Jadi di host ini kita bisa masing-masing menempatkan sebuah service masing-masing nih. Dari struktur database juga dipisah, bisa berdasarkan fungsi seperti hampir seperti service-nya. Jadi misalnya database customer atau database customer itu kan berkaitan dengan akun, terus dengan misalnya rating, kalau misalnya dia database misalnya kalau kita pakai untuk Gojek atau Grab itu kan database-nya itu kan ada di datanya si supir juga, mungkin bisa ada rating. Terus kalau database, kalau kita di e-commerce daftar produk, itu mungkin nanti produk-produk yang diupload oleh UMKM yang menjual, toko-toko yang menjual tadi. Nah, itu dipecah masing-masing. Kalau ada promo, nanti ada promo kan, kalau kita biasa buat buka e-commerce itu kan ada promo, diklik, masukkan kupon atau gimana. Nah, itu bisa juga nanti kita bikin service sendiri dan table atau database sendiri, karena biar nggak mengganggu sisi lain. Jadi pada saat kalau kita mau menggunakan Docker, pada saat ada permintaan di service A, itu dia nggak mengganggu service B, C sampai FG. Nah, ini ilustrasi aja cuma sampai C. Nah, tapi kalau nanti kita terdiri dari banyak service seperti ini di dalam satu aplikasi, ini fungsinya adalah menggunakan Docker dan Kubernetes. Kenapa? Karena kalau Docker itu dia membangun sebuah kontainer untuk menghasilkan sebuah istilahnya server-server kecil di dalamnya. Tapi kalau Kubernetes ini adalah fungsinya untuk mengelola semua kontainer-kontainer di dalam Docker tadi agar load balance-nya sesuai. Jadi seimbang, pada saat mintanya A, semua resource di server itu diambil buat si A. Nah, pada saat selesai dibalikin lagi, diminta lagi ke si B. Nah, tapi kalau pertanyaannya, kalau misalnya
berbarengan itu bagaimana? Nah, itu fungsinya di Kubernetes. Dia bisa mengoptimalkan secara sistem, secara aplikasi bagaimana membagi resource-resource yang ada dengan tanpa ada deadlock sama sekali. Contoh penyerapan pada aplikasi e-commerce. Ini untuk microservices. Oke, kalau tadi kan monolitik. Nah, ini microservices arsitektur ini kita UI nih. Ini UI bisa dibilang web API, bisa dibilang misalnya bisa dibilang API Gateway. Nah, ini kan di sini contohnya. Nah, di dalam ini nih aplikasi web kita atau mobile, dia mengakses ini API Gateway kita nih UI microservice. Nah, UI microservice ini mengirimkan ke masing-masing bagian sesuai dengan keperluannya. Contoh di misalnya di akun atau di customer, setelah masuk ke UI microservice ini bisa langsung diteruskan ke database atau service si customer. Nah, begitu juga di produk, setelah dapat di UI microservice ini bisa diteruskan, sama di chart juga begitu. Jadi ini fungsi di sini. Tapi bisa juga tanpa kita menggunakan API Gateway, kita bisa menggunakan sebuah web service tersendiri untuk mengirimkan masing-masing ke fungsi-fungsi ini sendiri. Itu adalah opsi kedua. Oke, terus keterangannya ada pertama, database dibuat per masing-masing fungsi, misalnya DB akun, DB produk, DB promo, DB pesanan, dan DB pembelian contohnya. Kedua, web service atau service yang dipakai dibuat per masing-masing bagian, sama seperti DB-nya. Kita buat service akun, service produk, service promo, service pesanan, dan pembelian. Nah, hampir sama seperti yang DB-nya. Dan masing-masing bisa berjalan di server yang sama atau server yang berbeda. Dan proses service ini juga bisa di server yang sama atau server yang berbeda. Nah, itulah kehebatan dari si microservices ini. Jadi semuanya bisa integrasi tanpa mengganggu aplikasi yang sedang berjalan. Nah, ini ada keuntungannya. Jadi kita membedakan keuntungan dan kekurangan si monolitik dan microservices. Monolitik ini mudah di-maintain, ya, karena satu aplikasi besar, codingnya semua di aplikasi itu, ya kan, kita bisa baca semua, bisa debug semua masing-masing. Nah, terus kedua mudah di-deploy, ya kenapa? Karena yang tadi saya bilang di solution itu codingnya di situ semua, kita bisa deploy masing-masing. Nah, ini hanya membutuhkan satu server nih di monolitik. Oke, terus cocok untuk tim yang kecil. Kenapa? Kalau kita timnya ada besar, developernya misalnya ada 50 orang, kita tetap menggunakan monolitik ini pada saat di subversion atau di Git atau di repository, ini akan terjadi sering konflik. Konfliknya bukan konflik berantem ya, konflik di sini konflik coding. Jadi pada saat commit terus ditarik temennya belum commit, nah itu akan terjadi konflik di sini. Yang kelima, murah. Monolitik ini murah. Kenapa? Karena hanya dibutuhkan satu server. Tapi kita bisa membandingkan lagi dengan microservice pada saat kita menjalankan microservices itu setelah lebih dari beberapa tahun. Yang pertama, keuntungan microservices cepat dikembangkan karena dibagi service kecil-kecil. Yang tadi saya bilang, kita bisa membagi untuk mengerjakan microservices ini cukup 2 tim, 3 tim juga bisa di satu project. Itu bisa karena service-nya kecil-kecil. Nah, terus kedua, jika di satu service bermasalah tidak mengganggu service lain. Ini keuntungannya yang paling besar. Kalau ada masalah bug kecil di tempat lain, dia nggak mengganggu di tempat yang lainnya juga. Jadi di tempat A nih ada bug, tapi di tempat B itu nggak, aman-aman aja, nggak ada masalah. Beda cerita kalau kita pakai monolitik. Pada saat kita publish, mau nggak mau di tempat B itu kena impact-nya. Jadi di tempat B sempat down juga dan nunggu kita publish. 3, siklus pengembangan yang cepat. Microservice ini juga biasa cepat juga dikembangkan. Kenapa? Karena tim-tim yang dibutuhkan, pertama timnya kecil, kita bagi service kecil. Nah, itu juga kan pada saat kita masuk ke repository dan masuk ke subversion itu jarang ada yang namanya konflik karena koordinasi lebih gampang.
Nah, kenapa di situ saat ini juga agile juga kenapa booming, karena ada konsep ini. Agile itu tim nggak perlu banyak. Nah, yang penting cepat dikerjakan secara berkala. Yang keempat tuh sangat scalable. Dapat berjalan di environment manapun, developer bebas menggunakan bahasa pemrograman apapun. Nah, ini bagus juga. Misalnya kalian di service akun, servisnya pakai Golang misalnya. Di service B, service produk, kalian menggunakan misalnya Node.js. Bisa juga. Lalu di service C misalnya kalian menggunakan C#, itu bisa juga. Nah, itu enaknya microservices. Jadi kita bisa mengeksplor teknologi-teknologi baru juga tanpa kita belajar. Kalau kita monolitik ya udah codingnya pakai coding C#, ya udah sampai seterusnya pakai C# juga. Lanjutin karena sistemnya satu kesatuan. Oke. Lalu kerugian. Jadi ada keuntungan ada kerugian juga. Makanya tadi saya sebutkan monolith dan microservices ini dibuat atau dipakai sesuai kebutuhan kalian. Jadi bukannya artinya dua arsitektur ini monolitik jelek atau microservices jelek, enggak. Semuanya dua-duanya bagus, tapi itu dibuat berdasarkan kebutuhan. Contoh kalau kita buat aplikasi monolitik dengan monolitik, tapi kita buat aplikasinya itu sangat kecil, misalnya hanya foto, simpan, ngapain harus microservices? Monolitik pun bisa gitu. Cuman login, foto, simpan, ya kan? Itu kan bisa dipakai. Nah, itu kita bisa pakai seperti itu. Jadi ini tergantung kebutuhan, sebenarnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Kerugiannya monolitik ini tidak cocok untuk tim besar. Yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau tim besar itu pada saat dia pada saat dia mengerjakan project untuk commit source code itu akan terjadi konflik karena mungkin banyak yang belum commit dan mengerjakan di modul yang sama atau di model yang sama. Yang kedua, monolitik itu kerugiannya ini mungkin bukan mudah di deploy. Dia tidak cocok untuk aplikasi yang kompleks nih contohnya. Ini belum keganti mungkin. Tidak cocok untuk aplikasi yang kompleks. Jadi kalau monolitik itu yang tadi saya sebutkan, contoh ada aplikasi untuk login terus foto kirim. Nah itu cocok tuh pakai monolitik karena simple. Kalau aplikasi-aplikasi yang kompleks nggak cocok menggunakan monolitik. Yang keempat ini jika ada perubahan mempengaruhi yang lain. Yang tadi saya jelaskan pada saat temennya itu bikin contoh e-commerce tadi. Di e-commerce tadi temennya salah, ya kan? Mau nggak mau publish lagi. Semuanya kena publish. Itu mempengaruhi project lain juga. Yang keempat hanya terpaku di satu bahasa pemrograman. Ya, sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita dari awal membuatnya dengan bahasa misalnya PHP, ya udah sampai selesai pun harus PHP. Itu kekurangan di monolitik. Lalu di microservices kekurangannya pertama tidak cocok untuk aplikasi sederhana. Nah yang tadi saya bilang kalau aplikasi cuma login, foto kirim, nggak usah menggunakan microservices. Tapi kalian bisa menggunakan monolitik. Kenapa? Karena simple. Tapi kalau aplikasinya yang sulit, yang kompleks, enterprise, ya kan, itu jangan menggunakan monolitik. Karena lambat laun juga akan menjadi lemot. Database-nya lemot, web service-nya lemot, mungkin servernya lemot. Nah itu permasalahannya yang paling mendasar itu. Kedua, tidak cocok untuk tim kecil. Ya. Kenapa? Karena microservices itu kalau kita ngomong tim kecil, tim besar, kita asumsinya dari total tim kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong microservices, itu kita bisa pecah tim-tim kita menjadi tim-tim kecil juga. Makanya ini tidak cocok untuk tim kecil. Oke, lalu ketiga, sulit di maintain. Nah, kesulitannya di mana pada saat kalian develop service A, itu kalian harus lihat dulu tuh. Dia ada di port mana, terus dia ada di server apa, dia ada di Git mana, nama Gitnya atau SVN mana, itu harus dilihat tuh. Fungsinya apa, sulitnya di situ. Terus komunikasi antar service mengakibatkan latensi. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu latensi itu adalah istilahnya kayak delay bukan delay sih.
kayak keterlambatan lah. Jadi kalau misalnya kita mengirim data nih, kalau di satu server yang sama, misalnya 10 millisecond. Tapi kalau kita ngomong microservices antara service A ke service B, itu mungkin ada latensi sekitar menjadi mungkin 12 millisecond atau 13 millisecond. Kenapa? Karena itu ada pergerakan antara service A ke service B. Yang kelima ini kesulitan dalam deploy paralel. Jadi kalau kita ngomong microservices, lebih bagus itu deploy-nya masing-masing service dulu. Ya, sudah beres, masuk ke service yang lain. Jadi jangan sekarang lagi ngerjain service A, tiba-tiba dibarengin dengan service B. Sedangkan kepentingannya itu ada sangkut pautnya dengan kedua service ini. Walaupun timnya berbeda. Nah, itu lebih repot lagi. Nah, makanya kalau bisa jangan di-deploy secara paralel, tapi selesaikan satu service, lanjut ke service berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan mengenai arsitektur microservices dan monolitik. Mungkin kurang lebihnya bisa dikomen di bawah ini. Terima kasih. Salam Alman Teknologi.